Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Kita percaya bahwa pagi hari ini pagi yang diberkati Tuhan, dan kita sama-sama pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib buat kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, berkat-berkat-Mu yang sudah memberikan buat kami. Biarlah kami boleh ya Tuhan datang kepadamu dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah pada pagi ini dengan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami.
kasih Tuhan buat sukacita besar yang terjadi di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir dan Engkau memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang mau memuji lebih lagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeah.
Mari pulihkan kami dalam sisa hidup kami. Kami berdoa. Baiklah,
akan firman-Mu. Urapi dan kuduskan kami semua. Layakkan kami ya Tuhan untuk mengerti dan menangkap isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat segala kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kedagingan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga roh Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa dan juga dengan leluasa di hati kami, di ruangan ini, dan juga di setiap telinga yang mungkin mendengarkannya. Ini doa kami. Kami siap melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk ibadah yang sudah membawa penyembahan kita sungguh menyentuh hadirat Tuhan. Kita akan membuka di dalam Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-20. Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita. Saudara boleh menyimaknya dengan membuka di HP saudara. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah telah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua orang jampi di seluruh kerajaannya. Nah, hari ini kita belajar tentang thriving in the culture. Ini maksudnya begini: tetap berkembang pesat di tengah-tengah budaya yang bertentangan dengan iman mereka. Dan ini budayanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berbeda dengan budaya orang Nebukadnezar di kerajaan Nebukadnezar. Ini kalau dibandingkan seperti sekarang, ini antara orang-orang duniawi dengan orang-orang rohani. Tetapi
kalau dibandingkan dengan kita sekarang sih, yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan ini tidak sebanding karena kita tidak mengalami penganiayaan dan tidak mengalami tekanan. Tetapi meskipun keempat orang ini tinggal di tengah-tengah budaya yang sama sekali tak mendukung iman percaya mereka, tetapi mereka tetap berkembang pesat. Ada 3 rahasianya. Yang pertama, saya pakai umpan nggak ini ya? Ya, selalu begitu. Ya, dipencet aja, ceklek 1. Nah, ada 3, Bang dipencet juga Bang biar Bapak lihat. Ada 3 kunci dalam kehidupan Daniel dan kawan-kawannya. Yang pertama itu adalah mereka ganti nama, tetapi kita tidak akan nanti saudara akan sadar bahwa bukan karena ganti nama mereka menjadi rahasianya, tetapi meskipun mereka diganti namanya, karena yang mengganti nama mereka itu bukan mereka. Betul? Tadi mengikuti ya, bukan mereka yang minta ganti nama, tetapi pegawai istana mengganti nama-nama mereka. Nah, perhatikan bahwa dalam kehidupan kita sebenarnya kita bergaul dengan banyak orang. Dunia ini mencoba mengganti identitas saudara dan saya sebagai orang percaya. Ada banyak cara yang digunakan oleh dunia ini untuk memudarkan, bukan memudarkan dunia, tetapi memudarkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ada banyak cara yang mereka gunakan, mempengaruhi kita lewat filsafat, lewat pengajaran-pengajaran, lewat kebiasaan-kebiasaan, lewat semua yang kita dengarkan. Dunia ini mencoba mengganti identitas kita. Terus coba, di sana ada 4 orang yang sebenarnya, bayangkan sampai kita pun sekarang mengenal mereka itu bukan nama aslinya. Di sini perhatikan, ini Daniel, ini masih Daniel, ini Daniel yang asli. Tetapi yang 3 orang ini hampir tidak semua kita mengenal namanya. Yang kita tahu mereka adalah SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Betul? Kita sering lupa kalau nama aslinya itu adalah Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, nama-nama yang dibuatkan kepada mereka ini sehubungan dengan tugas mereka untuk menjadi budak di kerajaan Nebukadnezar. Nah, dan itu berhubungan dengan keyakinan-keyakinan di kerajaan Nebukadnezar itu. Perhatikan bahwa Daniel itu diganti namanya menjadi Belsasar. Belsasar ini artinya Bel, menjaga raja. Padahal nama aslinya itu Daniel. Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Tapi perhatikan bahwa identitas mereka tidak dipengaruhi oleh nama yang disematkan kepada mereka. Mereka tetap, Daniel ini sebelum ini juga sudah pernah dimasukkan ke gua singa. Tapi dia percaya bahwa Allah adalah hakimku. Tuhan selalu membela dia. Meskipun orang-orang di sekitarnya berusaha menjatuhkan, bahkan menjebak dia. Nah, yang kedua ini namanya Hananya. Hananya ini artinya adalah Allah adalah baik. God is good. Dalam pengalaman hidupnya Allah itu baik. Tetapi diganti namanya menjadi Sadrak, di bawah perintah raja, artinya menjadi budak raja. Tetapi nama yang disematkan ini, identitas yang baru ini tidak mempengaruhi gaya hidup orang-orang ini. Mengapa? Karena mereka mengenal identitas mereka di dalam Tuhan. Dan identitas itu yang mereka pegang, bukan apa yang dikatakan orang. Jadi kita seharusnya juga memahami hal ini, supaya kita tetap menemukan identitas kita di dalam Tuhan. Meskipun ada orang yang mencoba mengaburkan identitas kita, kita tidak terpengaruh. Di luar sana identitas banyak manusia ditentukan oleh penampilan, benda-benda. Itu baru dihargai. Bahkan kalau saudara sekarang ini aktif di Instagram dan TikTok, ada banyak nasihat-nasihat di sana
yang bertolak belakang dengan yang pada umumnya. Salah satunya itu quotes-nya Besti lalu keluar kata-kata begini, jangan semangat, tetaplah putus asa. Mengapa? Karena semangat dan tetap semangat itu udah basi. Betul? Ada yang pernah melihat itu? Jangan semangat dan tetaplah putus asa. Pernah? Pernah. Ini yang punya Instagram. Kalau Pak Joshua kan nggak punya Instagram, makanya nggak pernah dengar itu. Bukan saya usulkan loh Pak, tapi nggak apa-apa. Artinya supaya melihat dunia ini semakin seperti apa arahnya. Karena dunia ini kan semakin rusak sebenarnya. Kita yang berharap supaya Jokowi membuat Indonesia semakin baik, tetapi lihatlah, ya insya Allah sih semakin baik, tetapi kita mengatakan bahwa dunia ini akan semakin rusak dan semakin jahat. Dan ini tidak bisa diharapkan. Jadi jangan saudara bercita-cita hidup di dunia selamanya. Selain menyiksa diri, ya saudara keliru, karena dunia ini bukan tempat kita. Jadi perhatikan bahwa orang-orang ini hidup di tengah-tengah dunia yang mencoba mengganti identitas mereka dengan identitas duniawi. Tetapi mereka terpengaruh, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Nah, perhatikan bahwa terus, nah, ayat 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, perhatikan bahwa harus sama ucapan dengan tindakan. Terus, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jadi kita bisa saja berseru kepada Tuhan, tetapi kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan berkata bahwa kita ini pembuat kejahatan. Jadi urusan sebenarnya kalau saudara dan saya berteriak-teriak, berdoa kepada Tuhan, menangis, berseru, tetapi kalau tidak melakukan firman Tuhan, itu nggak sinkron dan tidak real. Itu fake, palsu. Karena apa? Pengakuan dan perbuatan nggak sama. Jadi kita harus menjadi orang yang real di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama mungkin kita boleh drama, tetapi Tuhan kan tahu hidup kita. Untuk apa kita berdrama dengan Tuhan? Nah, lalu bagaimana kita melakukan firman Tuhan? Bukankah firman Tuhan, kita akan sedikit masuk ke 10 perintah Allah, karena 10 perintah Allah ini belum dihapuskan dan ini tetap menjadi perintah bagi kita, meskipun perintah ini tidak menyelamatkan kita karena ini bagian dari hukum Taurat, tetapi perintah ini tetap harus kita jalankan karena Yesus pun menggenapinya dan Dia sudah memberi contoh, kita harus menggenapi juga. Amin. Jadi bukan berarti kalau Yesus sudah menggenapinya lalu kita tidak mengikutinya. Ya enggak, Dia kan contoh, Dia kan anak yang sulung, buah sulung. Artinya kerjakanlah seperti contoh. Jadi kita harus mengerjakannya seperti yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan menggenapinya dalam hidupnya. Dan ini menjadi perintah juga bagi kita. Perhatikan, hukum yang pertama, 4 hukum yang pertama itu dikatakan begini: jangan ada Allah lain. Artinya penyembahan kita hanya kepada Allah. Penyembahan kita hanya kepada Allah. Jangan mencoba menyembah diri sendiri atau menyembah orang lain. Hanya Allah saja. Yang kedua, jangan membuat Allah lain. Ini pekerjaan kita. Karena kadang orang dalam pekerjaannya menjadikan pekerjaannya itu menjadi Tuhan, menjadi Allah lain. Itulah sebabnya beberapa orang meskipun menghalangi ibadahnya, dia tetap melakukan dan menghindar dari kebiasaan untuk beribadah kepada Tuhan.
Kemudian jangan menyebut nama Allah sembarangan, ini perkataan kita. Bukankah kita selalu, bukan kita, orang di luar sana seringkali memperalat nama Tuhan. Masih ingat dulu ada orang yang teriak-teriak dan menyumpahi orang demi nama Allah. Nah, kadang-kadang orang Kristen juga di luar sana menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Sikit-sikit demi Tuhan, sikit-sikit demi Tuhan. Entah Tuhan yang mana. Hanya untuk mengelabui dan bertopeng, lalu memperalat nama Tuhan. Dan saya berharap kita tidak melakukannya. Kalaupun pernah, kan tinggal berhenti dan bertobat. Kemudian kuduskan hari Sabat. Ini adalah mingguan kita. Kita harus ada satu hari dalam setiap minggu untuk beribadah untuk Tuhan. Ini hari Sabat itu adalah hari peristirahatan. Bukan hanya peristirahatan bagi Tuhan, sebenarnya kita pun butuh istirahat. Kita butuh istirahat. Beberapa tahun lalu di Eropa ditiadakan hari Minggu, artinya ditiadakan hari istirahat. Kemudian setelah 1 bulan semua penduduknya itu stres karena pemerintah mengira bahwa tanpa hari libur maka efektivitas dan produktivitas suatu negara akan meningkat. Ternyata tidak. Rakyatnya semuanya stres. Karena apa? Karena mesin pun perlu sip-sipan. Ada yang sip malam, sip siang, dan sip pagi. Nah, apa pula kita? Jadi kita membutuhkan juga istirahat. Jadi gunakan 1 hari dalam setiap 7 hari itu untuk beristirahat. Kalaupun tidak bisa beristirahat total, setidaknya gunakanlah beberapa waktu untuk beristirahat dan bersama dengan Tuhan. Karena kalau tidak, maka kita yaitu meskipun healing ya tetap aja nggak heal. Karena apa? Karena kita memaksa diri untuk terus berproses dan bekerja. Dan yang berproses dan bekerja itu kan pikiran. Kalau cuma tenaga itu masih sehat, tapi kalau pikirannya kalau semakin ruwet itu semakin korslet. Nah, kemarin tadi malam saya telepon om saya. Dia umur 2 tahun lebih tua dari saya. Itu adik bungsu dari ibu saya, Maman. Lalu saya menawarkan sesuatu untuk dikerjakan sama dia. Lalu dia bilang begini, aku sekarang kan udah semester 8 dan udah hampir-hampir aku mau berhenti. Karena dia masuk seminari itu sudah berusia 54 tahun. Jadi ketika dia baru masuk seminari itu, tante bude saya bilang begini, loh Pi, nanti seragamnya warna apa? Gitu kan. Adalah lucu menurut mereka masuk kuliah lagi sesudah tua. Lalu saya bilang, lah Tulang, karena saya panggil Tulang. Nah saya sekarang juga sedang memulai kuliah kok. Dulu saya sudah pernah kuliah S3, tetapi tidak wisuda. Lalu saya ditawar lagi kuliah. Nah kuliahlah saya online. Dan meskipun beberapa, katanya 2 bulan lalu saya mundur dengan mengatakan saya sedang sibuk. Lalu orang yang membiayai itu bilang begini, Pak, ini kesempatan tidak datang 2 kali. Lalu kelas ini kelas khusus untuk pendeta-pendeta yang sudah melayani dan menjadi gembala. Dilanjutkan aja Pak. Kalaupun ada nanti kendala, tinggal ngomong aja ke kita. Supaya artinya kalau misalnya setiap mata kuliah itu kan 5 hari kuliah. Jadi kalau saya misalnya absen 1 hari, itu tidak apa-apa. Jadi bisa dimaklumi karena semua yang ada di situ juga adalah pendeta-pendeta yang punya tanggung jawab. Bahkan kadang-kadang ketika kuliah mereka dihubungi, ada yang meninggal lalu mereka permisi lalu cabut lagi. Ya, meskipun ya harus pontang-panting juga, tetapi saya pikir ya tidak apa-apa. Kan lewat itu saya banyak dibekali dan semakin dibekali, dan itu akan menolong saya melayani lebih baik di waktu-waktu ke depan. Karena yang disebut murid Tuhan itu kan harus belajar seterusnya.
Meskipun saya pikir belajar kan tidak harus secara formal, tetapi kalau Tuhan sediakan yang formal, ada yang bayar, lah ya why not? Supaya pas selesai nanti pakai acara wisuda, ketambahan gelar, meskipun nggak menambahin apa-apa, tapi setidaknya ya nakutin orang doktor gitulah. Kira-kira gitulah, nggak tahu nambah pengetahuan atau enggak, itu urusan belakang. Nah, perhatikan kemudian selanjutnya. Nah, hormati ayah ibumu masih berlaku sampai sekarang. Karena keluarga, ayah dan ibu adalah otoritas dasar dalam keluarga. Nah, saudara yang berpengalaman tidak dengar-dengaran dengan orang tua pasti menyesali. Akhirnya menyesali. Kenapa nggak dulu tidak dengarkan orang tua? Siapapun dia. Tapi ketika melanggar itu, dia merasa bahwa oh dia benar, pasti benar, orang tua aku salah. Tetapi Allah menetapkan keluarga itu sebagai lembaga ilahi yang pertama, tempat di mana anak-anak dibesarkan dan dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana kalau orang tuanya tidak percaya Yesus, katakanlah seperti itu. Tetap saja kita harus menghormati mereka dalam batas-batas tertentu. Ketika mereka menganjurkan dan memerintahkan kita bertentangan dengan firman Tuhan, itu boleh diabaikan. Tetapi di luar itu, kalau itu berhubungan dengan norma-norma umum, kebijakan-kebijakan umum, hikmat-hikmat umum, biasanya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus mengikutinya. Amin. Mengapa? Alasannya sederhana. Mereka pernah muda, mereka pernah anak-anak, dan kita belum pernah tua. Anak saya belum pernah seperti menjadi saya. Saya pernah menjadi seperti anak saya. Saya tahu pergumulan mereka, saya tahu kehidupan mereka, apa yang sedang mereka khawatirkan, saya tahu. Kenapa? Saya pernah dari sana. Itu sebabnya saudara, saya tidak setuju kalau ada orang belum menikah justru menjadi penasihat pernikahan. Aneh bin ajaib. Karena ada yang melakukan itu hanya karena dia mahasiswa teologi atau bahkan STH, merasa punya kemampuan untuk menasihati orang yang berkeluarga. Ini orang buta tuntun orang melihat malah. Jadi itu meleset, itu tidak benar. Jadi hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang tuamu, masih berlaku sampai sekarang, dan itu belum dicabut dan masih iya dan amin. Kalau kita menghormati orang tua kita, maka kita akan panjang umur dan diberkati di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. So, tetaplah hormat kepada orang tua. Bahkan di GSKI, saudara, persembahan kita sebenarnya urutan pertama itu memperhatikan orang tua. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu, kan kita punya orang tua, mungkin kita ini keturunan orang kaya misalnya. Pas tanjakan, kita miskin lagi. Artinya selama masih keturunan, ya tidak apa-apa lah saudara, misalnya katakanlah masih justru orang tua yang dukung-dukung saudara, tidak apa-apa. Tapi jangan sempat sampai ada orang tua dari jemaat GSKI Duta Kalam, misalnya nggak punya apa-apa, terancam makan, lalu saudara kasih persembahan di sini. Wah, itu melanggar firman Tuhan. Mengapa? Karena saudara lebih dulu bantu mereka. Tetapi bukan berarti saudara langsung wes gereja nggak perlu, kasih sama orang tua saja. Lah nggak begitu juga. Artinya saudara bantu orang tua, bantu juga lah pelayanan. Karena apa? Karena kalau nggak dibantu kita nggak ada tempat ibadah. Ini kita kan bayar. Artinya itu bagian dari pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi bukan kita tidak meniadakan perpuluhan dan tidak meniadakan persembahan, tetapi kita meniadakan konsep tentang semakin banyak memberi ke gereja, semakin diberkati. Kita tidak melakukan itu. Karena Tuhan tidak di sini. Tuhan ada di setiap persekutuan orang-orang yang percaya. Karena di tempat ini begitu kita keluar, ini kan bukan gereja. Betul? Karena kalau bukan kita di sini, mungkin
Sebelah kan ada halal bil halal juga. Makanya semua ruangan digunakan. Kita dipindahkan ke sini, yang di atas itu dipakai karena kapasitas mereka lebih banyak. Ini mic-nya kok cek. Tapi kedengaran juga ya. Ya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan begini, jangan membunuh, ini nilai kehidupan. Kita harus pro life, pro kehidupan daripada pro yang lain-lain. Ini jelas kita prioritasnya yang mana. Itu sebabnya kita kalau misalnya berhubungan dengan uang, kita harus mendahulukan orang, bukan uang. Jadi dalam berhubungan dengan nyawa, berhubungan dengan kehidupan, pertimbangan kita bukan untung rugi, tetapi pertimbangan kita menolong nyawa. Amin. Karena membiarkan itu artinya membunuh juga. Nah, jangan berzina. Ini kekudusan pernikahan. Hubungan suami istri hanya diizinkan bagi orang yang sudah resmi menikah. Kalau tidak, ya menikahlah. Jangan tinggal di dalam dosa. Karena itu menghalangi kita berkenan kepada Tuhan. Nah, terus jangan mencuri. Ini hak kepemilikan individu. Artinya kita menghargai milik orang. Nah, saya senang sekali dengan orang Jawa Tengah, orang Semarang khususnya. Karena kalau di Semarang saudara kehilangan sesuatu, sepertinya saudara berhak menuntutnya dikembalikan oleh orang yang menemukannya. Itu akan berbeda ceritanya kalau di Sumatera Utara khususnya. Di Sumatera Utara, saudara kalau punya barang yang hilang itu jangan harapkan itu kembali. Jadi kalau saudara posting tolong dikembalikan, orang itu akan menertawakan meskipun tidak membuat komentar. Tapi kalau di Semarang, dan sering kali itu dikembalikan. Saya senang sekali karena orang Semarang adalah orang-orang yang baik. Saya berapa kali punya barang yang ketinggalan, itu dikembalikan. Sudah pernah ceritakan dompet saya tertinggal di pompa bensin, dan saya pernah ketinggalan dompet di kursi AirAsia, di pesawat. Lalu saya ketika antri ngambil bagasi, tiba-tiba dapat pengumuman, Pak Walben Sijabat tolong menghubungi informasi karena dompet Anda tertinggal. Dari mana mereka tahu dompet saya tertinggal? Karena di dompet saya kan ada KTP, ada SIM, ada ATM dan banyak. Jadi mereka tahu nama saya. Dan saya bersyukur itu dikembalikan. Meskipun yang menemukannya salah satu penumpang dan memberikannya kepada petugas. Jadi orang Semarang itu baik-baik. Puji Tuhan. Amin. Dan makanya saya memilih menjadi orang Semarang meskipun saya orang Medan. Karena memang orang Semarang itu menyenangkan, saudara. Menyenangkan. Baik-baik, sopan, lemah lembut. Ada kekurangannya, ya adalah sama seperti orang Batak, banyak kali kekurangannya. Orang Jawa juga ada kekurangannya. Kan kita kan bukan ras Arya, artinya ras unggul, bukan itu. Kita ini ras Tuhan, amin. Yang berjuang untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita unggul dengan orang-orang di tengah-tengah dunia ini yang lainnya. Kemudian jangan berdusta, ini adalah dasar dari bermasyarakat. Saudara, di RT kami itu entah kenapa mereka sampai sekarang masih mengusahakan supaya saya menjadi RT. Lalu tadi malam saya jujur bilang begini, Pak, saya itu tidak berniat tinggal di Kaliwungu. Jadi persyaratan bagi saya kalau saya misalnya menjadi RT, saya harus menjadi contoh dan saya harus pindah domisili dengan meminta surat pindah dari Semarang, harus pindah ke Kaliwungu. Karena apa? Karena kalau saya menjadi RT dan tetap ber-KTP Semarang, wah itu kan nggak benar. Ya ternyata RT-nya juga belum KTP Kaliwungu. Wah dia jadi, oh gitu ya Pak Ben? Oh iya, kan harus jadi contoh supaya kita ngomong itu didengar. Lalu itu pertama. Yang kedua, kalau saya menjadi RT,
saya tidak bisa menjadi penasehat karena mereka tiba-tiba kan meminta saya menjadi penasehat. Saya harus di pihak yang netral supaya kalau saya ngomong itu mereka tahu saya tidak punya kepentingan. Bahkan lagian di situ kan satu-satunya Kristen, saya pendeta pula, itu masa jadi RT? Kan itu kan menyusahkan saya dan menyusahkan mereka. Kalau pertemuan di tempat saya juga doanya juga tetap doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un kok. Jadi saya kecuali saya ngomong, kalau saya ngomong ya salam sejahtera. Setiap selesai ngomong saya Tuhan memberkati. Mereka bilang amin. Nah, ternyata RT ini udah nggak tahan menjadi RT karena ada mantan RT di situ yang suka merusuhi. Ya kan di mana-mana mantan begitu. Mantan pacar juga kan kadang-kadang merusuhi juga, toh? Serius, saya punya mantan pacar dulu. Saya juga di Semarang, tiba-tiba saya ditelepon. Ini Bang Walmen ya? Iya. Ini siapa? Ini Risma, Bang. Aku baru dapat kontak abang di Facebook. Ya saya itu memang gitu. Di Facebook itu saya buat semua detail saya. Saya nggak perlu sembunyi, kan saya kan bukan teroris. Saya orang baik-baik kok. Ngapain saya membuat identitas yang aneh-aneh? Semua tentang saya bisa ditemukan di situ. Telepon. Lalu anaknya katanya menemukan. Bayangkan anaknya disuruh nyari mantan pacarnya. Dan saudara tahu, dia terus begini, Bang, abang belum putuskan aku loh. Asem nih. Saya ingat. Kok belum diputuskan? Oh ya udahlah, sekarang aja kita putus. Masa kayak gitu? Ya bagus-bagus aja caranya. Jadi cemana lagi? Kau udah punya anak, aku udah punya anak, mau putus kayak mana lagi? Serius, saya terkejut saudara. Ternyata saya punya pacar ada yang belum diputusin. Dan minta pertanggungjawaban, untung gak diapa-apai dia dulu. Sempat diapa-apai, habislah saya. Itulah mantan, selalu mengungkit masa lalu. Ini mantan RT ini juga coba mau membuktikan bahwa ini yang baru ini juga nggak baik juga kok, sama parahnya juga dengan saya, gitu maksudnya. Jadi dia selalu apa? Nah, sayalah dijadikan penasihat untuk menjadi dempernya orang ini. Nah, jadi saya selalu, tapi saya tidak memusuhi, artinya saya bilang begini, Pak, Bapak itu kan kalau bekas RT itu kan secara organisasi namanya Bapak itu kan ex officio, dan Bapak itu harusnya menjadi penasihat dan udah pernah mengalami hal yang sama. Bapaknya justru memberikan masukan-masukan yang membangun supaya RT kita ini makin guyup toh Pak, gitu. Jadi saya memberikan masukan-masukan yang seperti itu, lalu berhentilah dia merusuhi. Nah, karena saya selalu seperti itu, ini RT dan pengurus yang lain ini senang. Sampai mereka usul, ya udahlah Pak Walmen ini kita mau buat peminat, mau maju ya? Gak usah Pak, gak usah. Saya kasih usul karena di tempat itu kan, itu RT-nya itu belum resmi, masih namanya paguyuban. Karena apa? Kebanyakan orang tinggal di situ KTP-nya masih Semarang. Mana bisa ada RT KTP-nya bukan orang situ? Jadi saya bilang kalau jadi RT ini dipaksa semua, tapi saya belum bisa. Saya ada banyak hal administrasi yang belum saya bisa membuat pindah, karena salah satunya STNK. Kalau saya pindah KTP, saya akan mengurus lagi ke Samsat, menyusahi. Jadi mantan itu menyusahkan. Kalau saudara punya mantan-mantan, hati-hati. Kadang-kadang dia inbox di Facebook, inbox di Instagram, masih kenal dah, udah lupa ya, udah menikah belum, udah tak punya anak kok ditanya. Ada yang lebih nekat, aku masih sayang sama kamu, asem. Hati-hati. Bukankah semua kita ini punya masa lalu? Betul? Seperti apapun saudara jeleknya, misalnya sampai gak laku, tetap punya mantan. Apalagi ini semuanya ayu-ayu, ganteng-ganteng, pasti punya deretan mantan. Hati-hati karena mereka berbahaya. Jadi jangan berdusta. Ya, jadi langsung jujur aja. Makanya saya tertolong di Kaliwungu itu apa? Dari hari pertama saya udah langsung bilang, saya ini pendeta. Saya tidak bilang rohaniawan apa, sudah saya ini pendeta. Di awal kita nggak buat saya dosen apa dan seterusnya, enggak.
Meskipun KTP saya selalu saya usahakan jangan ditulis pendeta, karena kadang-kadang menyusahkan kalau misalnya ada apa-apa. Kalau di Manado sih menolong itu. Oh, pendeta lolos. Di tempat lain kan belum tentu. Ini saya Pak Yusuf KTP-nya pendeta. Nah, apa-apa Pak, bagus, malah lebih jujur. Nah, jangan inginkan milik sesamamu. Kenapa? Karena ini akar segala kejahatan. Ini yang memancing iri hati. Bukankah orang-orang di kompleks, khususnya ibu-ibu, orang yang beli televisi baru, dia yang mahnya kamu. Tensinya naik. Tiba-tiba marah-marah tanpa alasan sama suaminya. Bapak ini kenapa tuh gak naik-naik pangkat? Gajinya orang muda-muda. Suaminya bingung, ada apa? Cek punya cek. Berikutnya 3 hari kemudian, itu loh Pak tetangga baru beli televisi baru. 3 kali lapangan bola. Smart TV lagi. Pak kita oppo 14 inch hitam putih mana? Masih ada ya? Saya udah 3 tahun tidak punya televisi. Bukan gak ada uang, memang. Ya tahu, ibu-ibu tuh yang terganggu tahu. Saya ada apa-apa. Bukankah saudara tahu, iblis itu pintar mencari mangsa. Kalau dulu yang digodain itu Adam, kemungkinan batal atau yang berdosa itu cuma 1. Karena ketika Adam makan, ditawarin sama Hawa, mungkin Hawanya ngamuk. Kok makan duluan, nggak mau rasuki kan gitu. Betul toh? Betul ya? Tapi karena yang iblis itu pintar, ini kalau ini meles kita sesatkan, pasti dia bawa suaminya. Iblis pintar dari dulu. Ibu-ibu yang dijadikan sasaran tembak. Ibulah yang dirusuhi. Supaya apa? Ibu langsung rusuhi suaminya. Ya, jangan mengingini milik orang lain. Cek. Gimana caranya ke depan supaya berlaku ini? Nah, identitas kita adalah anak Allah, jadi harus melakukan perintah Allah. Bukankah semua yang tadi itu adalah firman Allah? Itulah identitas kita. Selanjutnya, 3 kunci kehidupan Daniel dan kawan-kawan. Yang kedua, terus, nah, tadi ganti nama, sekarang ganti makanan. Bukankah mereka ditawarin makanan dari meja raja? Oh, sate kambing, sate babi, sate sapi, sate kelinci, semua sate. Kemudian apa lagi? Minuman, congyang, anggur, apa lagi? Pokoknya kan daging kan supaya enak dimakan dan gampang dicerna itu kan harus pakai alkohol. Makan daging lalu minum bir kan gitu toh. Nah, tetapi orang ini meskipun ditawari makanan yang besar-besar, yang enak-enak, all you can eat and free. 14 jenis sayur, 14 jenis daging. Tiap hari ditawari dan 14 minum alkohol. Tinggal milih. Raja, sultan aja kalah toh. Raja. Dan itu ditawarkan kepada mereka karena orang-orang ini dipersiapkan menjadi penasehat istana, menjadi orang-orang yang bekerja bagi raja. Lalu mereka harus dipersiapkan, sama seperti orang menikah kan. Kalau orang di Jawa ini kan ada artinya dipingit lalu dikasih rempah-rempah, mandi rempah-rempah tiap hari, parfum, supaya apa? Supaya wanginya harum dan seterusnya. Tetapi Daniel dan kawan-kawan menolak makanan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Apakah itu gampang? Itu tidak gampang. Bayangkan, memutuskan untuk
mengganti menu dari yang enak-enak kepada yang tidak enak sama sekali. Pilihannya sayur-sayuran. Saya mau tanya di sini, mau nggak makan sayur-sayur tiap hari? Sayuran tok loh, nggak pakai lauk loh. Sayuran tok. Mungkin direbus lah. Kalau rebus, bayam rebus, buncis rebus, apa lagi? Oke, saudara nggak mau direbus, mentah-mentah nggak apa-apa lauk toh. Lalapan. Kalau cuma satu kali, saya mah bisa. Atau seminggu sekali, atau 2 hari sekali, 1 kali makannya itu makan sayur-sayuran toh, kayaknya saya masih bisa. Tapi kalau tiap hari 3 kali sehari, setiap makan ketemu sayur-sayuran, memang bisa, memang enak. Nggak enak. Dia mengambil keputusan untuk memilih itu. Kemudian ada risikonya kalau dia menolak tawaran raja. Karena kalau terbukti nanti mereka kurus dan tak bagus karena menolak menu makanan raja, mereka akan mendapat ganjaran. Kan itu yang dikatakan penjenang tadi. Saya tidak tahu apa arti penjenang, tetapi kira-kira itu ya pesuruh raja lah, panitia dari kerajaan untuk mengurusi orang-orang yang kandidat menjadi penasihat kerajaan. Nah, sama. Dunia ini menawarkan makanan-makanan yang berlawanan dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita ditawari untuk memakan makanan kedagingan, bukan daging loh, kedagingan, memuaskan hawa nafsu, itu kan yang ditawari. Bahkan kadang-kadang saya pernah mendengar istilah di Medan dalam mencari rezeki, mereka bilang begini, udah lama sih, sedangkan yang haram saja hampir habis, apalagi yang halal. Coba bayangkan kalau punya prinsip seperti itu. Katanya dalam mencari makan, mencari nafkah, yang haram saja hampir habis, apalagi yang halal. Kira-kira betul nggak? Itu betul. Tetapi bukankah kalau kita bersama dengan Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukankah kita juga bisa melakukan sesuatu yang halal? Sebenarnya kan bukan pekerjaannya yang tidak halal, cara mengerjakannya yang tidak halal, betul? Sampai dulu beberapa orang zaman saya dulu tahun 90-an ada orang bilang begini, kalau begitu kita nggak boleh, orang Kristen nggak boleh menjadi pedagang karena pedagang itu harus nipu. Siapa bilang pedagang harus nipu? Katanya begini, kan kita beli dari kebun jeruk kan cuma 5.000, kalau dijual 15.000, itu kan nipu. Itu kan nggak nipu. Yang lucu kalau saudara beli 5.000 di kebun, saudara pakai bensin, pakai tenaga, jual lagi 5.000, itu mah bukan jujur, namanya gendong. Loh, bukankah butuh tenaga? Kalau orang itu pergi ke kebun sendiri membeli, bukankah dia juga perlu tenaga, perlu ongkos dan seterusnya? Nah, sekarang kan sedang populer just tip. Ada yang tahu? Jasa titip. Bukankah itu bayar? Sama aja kan dagang. Yang salah itu kalau saudara ngomongnya begini, jual berapa ini? 25.000, 10.000 ya, oh nggak bisa, modalnya itu tutup. Ini belinya aja 15, itu penipu namanya. Kan saudara nggak perlu beritahu belinya berapa. Kan ada yang harus diberitahu, ada yang tidak perlu diberitahu. Masa si saudara mau meninggalkan rumah, lalu kuncinya saudara sembunyikan di bawah pot bunga misalnya, lalu saudara buat tulisan di situ, kunci rumah di bawah pot bunga, gitu. Kira-kira gitu enggak? Gimana? Gitu. Sama dagang juga begitu. Saudara nggak perlu beritahu, aku ini belinya di sana, harganya sekian, ya nggak perlu. Jadi dagang itu juga tergantung cara saudara menjalankannya. Ini kalau saya pedagang misalnya, ditanya, jual jeruk misalnya, belinya 5.000, jualnya 15, atau bahkan 30, berurusan, terserah.
Yang jual kamu, yang jual saya. Tapi kalau ditawar 25 ya, lalu karena merasa mestinya 30, oh yang nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita, loh ini kan Pak modalnya 5.000, mungkin dia pernah beli di tukang jeruk, langsung di kebun. Nah ini kan sana kambingnya kan 5.000, masa di sini jualnya 30, ya udah Pak beli di sana aja. Di sini 30, karena apa? Saya di sini usaha, saya cari makan, saya butuh uang untuk menghidupi anak saya. Apakah itu berbohong? Tidak ada, itu tidak ada dusta di antara kita. Tidak perlu melakukan itu. Gimana ini? Nangkap ya, bisa dipahami ya. Dan itu berlaku untuk semua usaha. Termasuk ketika saudara menjalankan usaha jasa misalnya. Jasa apapun itu. Nggak perlu memberitahukan, saya beli sekian, jualnya sekian, nggak perlu. Saya jual sekian. Kalau ditawar, kalau menurut saudara bisa dikasih, kasih. Nggak usah buat penjelasan-penjelasan yang tidak perlu. Cuman kan perdagangan kebiasaannya begitu. Belum cukup modal, belum cukup modal. Nggak usah ngomong. Itulah sebabnya saudara, jualan yang paling aman adalah Indomaret. Udah ditulisin. Mau beli, kalau nggak mau tinggalkan. Penjualnya nggak berdosa. Amin. Saudara juga kalau mau jual tinggal tulisi harga saja. Buat di situ tidak boleh tawar, kan gampang. Tambahan lagi buat di situ tidak boleh utang, karena kalau ngutang saudara, saudara 3 bulan kemudian tutup. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Terus kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan kita seharusnya bukan mengikuti perintah dunia ini, tetapi makanan kita adalah mengikuti kehendak Bapa. Bapa berkehendak supaya kita semakin sempurna seperti Bapa. Itu tujuan hidup kita. Bagaimana caranya? Nah, sekarang saya masih belepotan. Tidak apa-apa. Tuhan berkata, semerah, meskipun dosamu semerah kirmisi, kalau engkau datang kepada Tuhan, berperkara dengan Tuhan, maka Tuhan akan memutihkan engkau seperti salju. Jadi bukan masalah dosanya sebesar apa, semerah apa, sehitam apa, sejahat apa, tetapi maukah kita menyelesaikannya dengan Tuhan? Di situ masalahnya. Karena kalau kita meskipun misalnya merasa dosanya kecil, orang lain banyak, lalu kita nggak bertobat, sama aja. Itu kan sama seperti orang Farisi. Berdoanya congkak. Tuhan, aku ini keren sekali. Aku kan memberikan perpuluhan, jintan ada emas, semuanya Tuhan aku berikan. Aku taat loh Tuhan, bukan seperti itu loh bajingan itu, pemungut cukai itu. Loh, meskipun dia betul, dia melakukan semua yang dia ucapkan itu, membayar perpuluhan, setia beribadah, puasa, tapi sikap hatinya sama sekali tidak betul. Mengapa? Karena dia sama sekali sebenarnya tidak ada harganya di mata Tuhan. Kesalahan kita itu palsu, kesalahan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nanti kesalahan kita bermanfaat kalau kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, membutuhkan anugerah Tuhan. Baru datang kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku yang tidak layak ini. Itulah sebabnya doa pemungut cukai yang didengarkan Tuhan. Karena apa? Pemungut cukai ini sadar bahwa dia tidak layak. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Bukankah di samping kiri kanan Tuhan Yesus ada 2 orang penjahat dan sama-sama penjahat, tapi satunya berkata, orang ini orang benar, dia tidak pantas menerima hukuman seperti kita. Kita ini dihukum karena perbuatan kita, tetapi orang ini tidak. Bukan sampai di situ lalu dia berkata, Tuhan, kalau engkau datang yang kedua kali menjadi raja, ingatlah akan aku. Bahkan dia tidak berani mengatakan, Tuhan selamatkan aku. Dia tidak berani. Dia hanya berkata, Tuhan, mau aku diingat.
Tolong Tuhan. Saudara tahu apa jawaban Tuhan? Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi bukan masalah saudara punya kejahatan sebesar apa, tetapi maukah saudara dan saya menyelesaikannya dengan Tuhan. Terus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Saudara perhatikan bahwa ketika kita menjadi murid Tuhan, kita semakin peka dengan Tuhan, kita semakin mengerti mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah hikmat surgawi. Bahkan kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk membedakan roh, membedakan pengajaran yang sesat dan yang tidak sesat. Bukankah saudara, pernahkah saudara mendengar khotbah, lalu dalam hati kecil saudara berkata, kok ada yang aneh ya dengan khotbah ini? Meskipun itu dipoles dengan ayat Alkitab, saudara akan merasa ada yang aneh dengan khotbah itu. Karena kita dibekali oleh Tuhan dengan Roh Kudus yang bisa membedakan roh. Apakah roh itu menuntun kita semakin dekat kepada Tuhan atau semakin dekat dengan dunia? Terus, nah ini yang terakhir, kunci kehidupan Daniel dan kawan-kawannya. Ini ada tantangan iman ketika penjenak itu berkata, loh nanti kalau kamu tidak kuberi makan ini, raja akan marah sama aku. Karena kamu nanti kalau ketahuan tidak lebih sehat dan misalnya kurus-kurus, kurang gizi, nanti raja yang ngamuknya sama aku. Lalu apakah Daniel mengalah? Ini kebanyakan orang kan mengalah, ya wes salah-salah ini kan menolong pekerjaannya supaya dia jangan dipecat. Lalu kita ngalah, lalu ikut dunia. Apakah Daniel melakukan itu? Tidak, mereka berkata, ya udah kalau begitu begini, langsung buat tantangan. Ya udah, kita coba 10 hari. Berikan kami sayur-sayuran dan berikan daging-daging itu kepada yang lain. Nanti kalau terbukti kami tidak sehat dibandingkan dengan orang yang makan makanan hidangan raja, barulah engkau perlakukan kami seperti yang engkau pandang pantas. Perhatikan, berani membuat tantangan. Jadi saudara dan saya kita harus berani menerima, bukan menerima tantangan, membuat tantangan. Bukankah ketiga orang ini pernah dimasukkan ke perapian gara-gara menolak menyembah raja? Lalu apa katanya? Ketika mereka diberi kesempatan yang terakhir kali. Nah sekarang, kesempatan terakhir, tungku sudah dinyalakan, perapian sudah dihidupkan, menyembahlah kepada raja daripada kamu dibakar mati. Karena kalau kamu dibakar mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa kata ketiga orang ini? Mereka bilang begini, kalau Allah yang kami sembah tidak mampu menyelamatkan kami, kami tetap tidak mau menyembah kepada Nebukadnezar. Bayangkan, mempertaruhkan nyawanya. Iman yang seperti ini, yang pada akhirnya nanti menikmati berkat Tuhan, diberi kepintaran 10 kali lipat dari orang yang selevel dengan dia, meskipun makanannya tak bergizi. Beranikah kita membuat tantangan seperti itu? Menantang orang yang mencoba mengganti identitas kita, mengganti makanan rohani kita dengan makan makanan yang ada di muka bumi ini. Mulai dari nasihat orang pintar, nasihat motivator, semua. Di luar sana ada banyak makanan-makanan yang kita tinggal milih. Kadang-kadang rasanya lebih enak dari yang kita dengar biasanya. Janjinya janji berkat semuanya. Beranilah buat tantangan. Karena itu rahasia keempat orang ini. Akhirnya, apakah mereka meleset karirnya? Enggak. Jelas saja, perhatikan bahwa mereka sesudah diuji, terbukti intelektualnya, kebijaksanaannya, kemampuannya mengolah masalah dan memberikan solusi itu 10 kali lebih pintar dari orang-orang yang semua selevel dengan mereka. Kira-kira mereka mungkin gak dipecat itu? Tidak mungkin, karena Tuhan tahu bahwa semua orang di muka bumi ini membutuhkan orang-orang yang bijaksana,
Meskipun kebijaksanaannya 1, tapi ini kebijaksanaannya 10. Bahkan Daniel diberikan bonus, bisa menerjemahkan penglihatan yang orang lain tidak bisa melakukannya. Dan kemampuan itu menyelamatkan Daniel. Jadi saudara, kalau saudara punya keberanian menantang orang yang mencoba menawarkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi buktikanlah ketaatanmu. Jangan cuma ngomong tok. Karena kalau ngomong tok, iblis pun kan ngomong firman Tuhan juga. Iblis hafal firman Tuhan. Bedanya apa? Iblis nggak taat. Iblis menggunakan firman Tuhan untuk mencobai orang. Taatlah firman Tuhan. Oh ya kan masih banyak kekurangannya, sama. Siapa yang nggak ada punya kekurangan? Semua kita punya kekurangan. Semua kita pernah melakukan pelanggaran. Semua kita pernah menjadi pemberontak kepada Allah. Tetapi maukah kita merendahkan diri dengan berkata, Tuhan, ini aku, Tuhan, ampuni aku. Sebenarnya aku tidak layak. Tetapi kita tahu semua bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup. Sebanyak apapun pelanggaranmu, sehitam apapun dosamu dan dosaku, Dia setia dan adil ketika kita datang berperkara kepada-Nya. Ngapain lagi kita mencoba bersandiwara dengan Tuhan? Gak ada gunanya, saudara. Sedangkan bersandiwara kepada sesama tak menguntungkan, apalagi bersandiwara kepada Tuhan. Supaya kita tetap thriving in the culture, di dunia ini yang penuh dengan kemerosotan, kita tetap berkembang besar. Dalam hal apa? Dalam hal kualitas, baik kualitas integritas maupun kualitas kemampuan kecerdasan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itulah sebabnya orang-orang pintar seharusnya dia diawali dengan takut akan Tuhan. Pintar loh maksudnya, bukan kaya. Karena orang kaya banyak orang bodoh. Jadi ukuran kecerdasan itu takut akan Tuhan. Tapi kalau ukuran kekayaan tak bisa dijadikan takut akan Tuhan. Karena banyak orang kaya mendadak karena lotre, tapi 5 tahun kemudian habis lagi hartanya. Kenapa? Tidak ada kecerdasannya. Orang cerdas itu meskipun diberikan Tuhan berkat yang sedikit, dia bisa mengelolanya menjadi lebih dari cukup. Amin. Amin. Tetapi kalau orang bohong, berapapun diberikan kepadanya nggak cukup. Karena dia tidak bisa mengelola keuangan. Saya ini loh udah sejak September tahun lalu dipecat, dalam arti tidak punya penghasilan. Tapi saya berusaha bagaimana caranya supaya ada penghasilan. Buka toko online di Tokopedia. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan. Sampai-sampai saudara, di RT saya itu bayangkan beberapa bapak-bapak bilang begini, Pak Ben, buatlah seminar tentang mengelola keuangan. Saya itu kaget seperti sampar petir. Kenapa? Apa hubungannya saya dengan keuangan? Sama sekali nggak nyambung. Karena saudara satu-satunya di blok itu yang tidak punya motor itu saya. Punya mobil tapi nggak punya motor. Jadi kalau pergi ke kedai itu biasanya saya jalan kaki, alasannya olahraga. Tapi kadang-kadang saya pinjam juga sama mereka, dan mereka dengan senang hati memberi, dipinjamnya. Begitu mereka minta saya menjadi penasihat keuangan, menurut saya ini sambungannya di mana? Jadi saya membuat penilaian, mereka mungkin mengira bahwa saya ini pembawaannya itu nggak pernah bosan, nggak pernah saya easy going aja. Tentulah Pak Ben ini nggak punya pergumulan tentang keuangan. Tapi itu kan kata mereka. Saya lah yang tahu. Saya kadang-kadang setiap akhir bulan itu mikir, karena cicilan saya banyak, saudara. Mobil, rumah, ini tambah cicilan speaker lagi. Saya kadang-kadang berdoa, tapi saya tidak pernah menjadikan itu bahan pikiran yang membuat saya sampai kurang sehat. Istri saya di sini. Saya sudah lama tidak pernah sakit dalam arti flu, batuk, demam, kecuali pas booster kemarin.
booster kemarin itu saya minum Panadol 1. Sebelumnya itu, dulu-dulunya itu ketika di Lembah Gempal itu, saya punya langganan sakit flu setiap 1 kali setahun itu punya sakit flu. Itu kalau sakitnya itu udah hidungnya meleleh begini, nggak bisa bernafas, sesak nafas itu, dan itu kadang-kadang berlalu sampai 4 hari. Tapi puji Tuhan, saudara, sekarang saya punya cicilan dan seringkali spot jantung, tapi saya nggak pernah penyakitan gara-gara itu. Artinya begini, saudara. Saudara mengolah pikiran itu sangat penting. Saudara menakutkan, kadang-kadang orang takut, khawatir, bahkan kekhawatirannya itu yang mengkhawatirkan sebenarnya jadinya. Dan itu membuat dia tidak sehat. Jadi supaya kita bisa menjadi orang yang thriving, ya, artinya kita berkembang pesat, baik dalam karakter, integritas, dan kemampuan, tetaplah mengingat identitas kita di dalam Tuhan, dan jangan pernah menerima tawaran dunia, makanan apapun, kecuali diajak ke Abu Saucet, ya, all you can eat. Dan situ ya, itu kalau ada yang panggil saya ada apa-apa. Maksudnya kalau yang seperti itu masih boleh, tetapi jangan memberikan pikiranmu memakan makanan duniawi, nasihat-nasihat duniawi yang mengajar saudara semakin mengaburkan firman Tuhan, mengaburkan ketaatan, mengaburkan identitas saudara sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau mereka mendesak, tantanglah mereka. Yuk, mari kita buktikan. Kamu lakukan itu, aku tetap lakukan ini. Ayo kita beranilah melakukannya. Tetapi buktikanlah dirimu juga. Jangan ketika buat tantangan itu sudah tidak buat apa-apa. Belajar keraslah. Amin. Amin. Persiapkan dirimu. Saya kemarin pas Pak Yosua datang ke rumah saya, itu saya sehari sebelumnya itu saya baru selesai membuat presentasi hasil membaca buku dari 1.500 halaman, suruh diringkas menjadi 30 menit presentasi. Saudara, itu kalau tidak karena pertolongan Tuhan itu nggak bisa saya kerjakan dalam waktu seminggu. Karena S3 kan itu modalnya harus membaca buku, bukan ribuan buku, tapi setidaknya ribuan halaman. Nah, jadi itu membuat saya sedikit. Pas giliran saya kemarin itu habis, saya tinggal mendengarkan presentasi orang, dan biasanya kita harus buat pertanyaan, menunjukkan bahwa kita hadir dan menyimak. Cuman kemarin Pak Yosua datang, yang saya tidak menyimak dan saya tidak berpertanyaan, bahkan lupa menyiapkan makan sama Pak Yosua sama Ibu Yosua, malah mereka bikin saya pecat. Amin. Kita bisa berkembang pesat meskipun di tengah-tengah dunia yang tidak mendukung, bahkan sama sekali bertentangan dengan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita
orang yang putus asa. Kita bisa tetap mempertahankan identitas kita sebagai anak Tuhan dan tetap setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kalau diperlukan, kita boleh menantang orang lain. Dengan ketaatan kita, kita buktikan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah yang kita sembah, yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, adalah Allah yang sama yang kita sembah sekarang, yang bisa membela saudara dan saya, memelihara, bahkan memberikan kecerdasan. Dan kecerdasan itu akan menolong kita hidup di dunia ini. Karena kecerdasan kita dibarengi dengan kejujuran, ketulusan. Terima kasih. Kalau saudara kecewa dengan keadaan yang sedang mengalami, bahkan mungkin kau pernah kecewa dengan Tuhan karena tidak memenuhi semua yang kita inginkan. Hari ini saatnya merendahkan diri dan mohon belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong engkau selain Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengasihi kita selain Tuhan. Tuhan bersedia mati untuk kita, maka kita memelihara dan menjaga kita. Penderitaan yang kita alami kemungkinan adalah disiplin dari Tuhan. Kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan dunia, mengikut Tuhan sebagai keselamatan, kebenaran dan hidup, mari angkat tangan kananmu, tangan kiri di dada. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan hadir dalam hidupmu. Bapa di surga, kau melihat tangan-tangan yang diangkat ke hadapan-Mu ya Bapa. Selamatkan mereka dari dunia ini. Tuliskan nama mereka di buku kehidupan. Identitas mereka sekarang menjadi anak Allah, dan makanan mereka pun adalah firman Tuhan. Mulai sekarang mereka akan bersedia menantang iman, membuktikan kepada dunia ini bahwa Allah sanggup menjaga, Allah sanggup memelihara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan, mau berkembang pesat di tengah dunia ini. Kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami siap menjaga identitas kami. Kami siap menjaga makanan kami hanya firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Berkati jemaat yang tidak sempat lagi, dimana mereka berada, ingatkan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Memberkati hamba-hamba yang sudah melayani pada hari ini. Memberkati semua pelayanan usaha masa depan dan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan pasti menjaga dan memelihara. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, berkati kota Semarang dan Jawa Tengah, tempat di mana kami berfungsi. Terpuji Engkau ya Bapa. Berkati semua umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang beribadah dan melayani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang.
berkat di tengah-tengah dunia dan masyarakat di mana engkau berada. Percayalah Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan meletakkan wajahnya kepadamu. Sinar kemuliaan Tuhan menyertai engkau. Damai sejahtera Allah Bapa, pengorbanan dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus sudah kedua kali. Haleluya. Amin. Omongan untuk minggu besok ibadah tetap di tempat ini, ya, tetap di ruang tulis. Bapak Ibu Saudara boleh datang di tempat ini, dan juga pengumuman untuk minggu depan siapa Bapak Ibu yang punya anak-anak yang mau melatih tabur atau